Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Hai sobat, sehat dan bahagia selalu bersama semua hal yang membuat hidup Anda begitu berharga. Erick Thohir, kuda hitam calon wakil presiden. Saya sebut kuda hitam karena Erick Thohir memiliki kemampuan dan peluang untuk menjadi calon wakil presiden, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Namun menurut saya sobat, Erick lebih memilih untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mengapa demikian? Karena pertama dan terutama, Erick tentu sudah membuat kalkulasi politik bahwa Ganjar yang akan menang Pilpres. Dan yang kedua sobat, Erick pernah menjadi ketua tim kampanye nasional Jokowi Maruf pada Pilpres 2019, sehingga Erick sudah lebih mengenal dengan elit politik dari Koalisi Indonesia Maju. Dan yang ketiga sobat, Erick mendapat kepercayaan yang besar dari Presiden Joko Widodo, baik untuk urusan dinas maupun pribadi. Erick pernah dipercaya menjadi ketua tim pelaksana Asian Games, ketua tim penanggulangan COVID-19, dan Menteri BUMN. Dan yang terakhir sobat, Erick mendapat kepercayaan untuk menjadi panitia pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Sobat, Jokowi adalah seorang kingmaker. Dan mendapat kepercayaan dari seorang kingmaker merupakan modal yang sangat berharga bagi Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden. Saya tidak tahu persis apakah gebrakan Erick Thohir belakangan ini yang begitu gencar turun ke berbagai daerah serta aktif di media sosial adalah bagian dari permintaan Presiden Jokowi. Saya teringat sobat, menjelang Pilpres 2019, salah seorang tokoh yang waktu itu disebut-sebut sebagai satu dari 10 yang menjadi kandidat calon wakil presiden, yakni Muhammad Romahur Musi, pernah bercerita kepada saya bahwa dia pernah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan popularitasnya dengan cara lebih aktif turun ke lapangan, juga lebih aktif tampil di media televisi dan media sosial. Apakah gebrakan Erick yang belakangan ini intensif ke berbagai daerah serta media sosial adalah bagian dari permintaan Presiden Joko Widodo? Sekali lagi, saya tidak tahu persis sobat. Yang saya tahu sobat, Erick memiliki kemampuan, Erick memiliki peluang, dan Erick sudah bergerak untuk merintis peluang menjadi calon wakil presiden. Sobat, kalau kita bicara soal meritokrasi, Erick sudah teruji sebagai pengusaha sukses dengan jaringan internasional yang kuat. Dan kalau kita bicara kinerja sebagai menteri, berdasarkan survei Poltreking Indonesia, Erick berada pada peringkat kedua, hanya kalah oleh Prabowo Subianto. Dan kalau kita bicara soal elektabilitas sobat, berdasarkan survei indikator politik Indonesia, pada Juni 2022, elektabilitas Erick masih 8,5%. Namun pada Desember 2022, elektabilitas Erick sudah meningkat menjadi 9,6%. Dan secara nasional, Erick berada di peringkat keempat, di bawah Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno. Namun, kalau kita bicara elektabilitas di Pulau Jawa, berdasarkan survei Poltreking Indonesia sobat, Erick menempati peringkat pertama, unggul atas Ridwan Kamil dan AHY. Sobat, selain dua faktor yang saya sebutkan tadi, ada satu titik kuat lagi yang bisa menjadi keunggulan Erick Thohir, yakni ketika muncul wacana adanya perlunya keseimbangan antara capres-cawapres Jawa dan non-Jawa. Asal Erick dari Sumatera bisa menjadi semacam titik kuat apabila mencuat wacana ini. Ini sama seperti ketika
SBY memilih Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden, begitupun di era Jokowi berduet dengan Yusuf Kala. Ridwan adalah solusi instan bagi Golkar untuk bisa meraih kue kekuasaan lebih banyak lagi. Dan apabila Ridwan diusung Golkar sebagai calon wakil presiden dan akhirnya terpilih menjadi wakil presiden, Ridwan berpotensi menjadi calon presiden Golkar pada pemilu 2034 nanti. Sobat, sebenarnya untuk urusan pemilu legislatif, kalau kita lihat 2 pemilu sebelumnya, Golkar selalu masuk 3 besar. Pada pemilu 2014, Golkar menduduki urutan kedua dengan perolehan suara 14,75%. Sementara pada pemilu 2019, Golkar meraih 12,3%. Dan kalau kita lihat hasil survei terbaru Desember 2022, elektabilitas Golkar masih 2 digit, 10,5%. Jadi sebenarnya Golkar masih on the track. Golkar masih kompetitif untuk bersaing di klasemen atas Liga Pemilu Legislatif. Memang untuk Jawa Barat, Golkar sedikit mengalami penurunan. Pada pemilu 2014, Golkar berada di peringkat kedua. Namun pada pemilu 2019, Golkar turun ke peringkat keempat. Oleh karena itu, kehadiran Ridwan Kamil diharapkan bisa mendongkrak suara Golkar di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Namun apakah kehadiran Ridwan Kamil sekedar untuk meningkatkan suara Golkar? Menurut saya Golkar membutuhkan lebih dari itu. Golkar butuh seorang tokoh kuat yang bisa menjadi ikon partai. Dream big, work hard, and never give up. AHY sekali lagi memiliki mimpi besar dan Pilpres kali ini adalah momentum yang paling tepat bagi AHY untuk bekerja keras mewujudkan mimpi-mimpinya. Seorang sumber saya yang dekat dengan AHY di Partai Demokrat mengakui bahwa Demokrat akan mati-matian memperjuangkan agar AHY mendapat tiket calon wakil presiden. Dia berargumen AHY memiliki kriteria seperti yang ditetapkan oleh Anies Baswedan. Secara elektabilitas, AHY selalu masuk dalam 5 besar survei, lembaga survei kredibel dan ternama. AHY menurut survei Indikator Politik Indonesia Desember 2022 meraih 13% lebih, unggul atas Kofifa sekitar 7% lebih. Namun menurut sumber itu tidak mudah untuk bersepakat dengan Nasdem agar bisa menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Sebaliknya, lebih mudah untuk bersepakat dengan PKS untuk menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Soal tidak mudahnya mencapai kesepakatan dengan Partai Nasdem, seorang sumber saya di Partai Nasdem mengakui bahwa memang sejak awal Surya Paloh, Nasdem lebih memilih calon lain di luar AHY. Salah satu calon yang dibidik oleh Surya Paloh dan Nasdem adalah Kofifa Indar Parawansa. Sumber itu berargumen bahwa Kofifa berasal dari kalangan NU, dari Jawa Timur, dan Jawa Timur adalah battleground. Kalau mau menang Pilpres, mesti menguasai sebagian suara di Jawa Timur. Dan ini bisa memecah suara kalangan nasionalis yang selama ini selalu unggul di Jawa Timur. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Mari maju dalam berpikir, bersuara, dan menebar kebaikan demi Indonesia Jaya. Saya Bung Klau, sampai jumpa. Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.